Rupanya komentar-komentar di terkait dengan itu banyak ya. Saya tidak mengikuti karena pada tanggal 22 kan hari Lebaran ya, saya mudik. Saya tidak tahu perdebatan atau kronologi perdebatan itu sampai kemudian munculnya ancaman semua. Muhammadiyah itu memang merasa kritik saya terkait dengan kriteria wujudul hilal itu dianggap tidak sesuai dengan apa keyakinan mereka. Jadi ini dianggapnya kritik yang sebut saja mengganggu kemapanan kriteria mereka. Dianggap itu mengganggu saudara-saudara kita di Muhammadiyah, ya saya minta maaf sih. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di newsmaker medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Sebuah solusi perbedaan dalam penentuan hari raya Idul Fitri di Indonesia datang dari Guru Besar Riset Astronomi Astrofisika di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang sekaligus juga anggota tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, Pak Thomas Jamaluddin. Nah, masih dalam suasana Lebaran pekan ini kita coba dalami solusi dari mantan Kepala Lapan atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang kini dilebur dalam BRIN tersebut. Nah, langsung saja nih kita temui Pak Thomas melalui Zoom. Selamat sore Pak Thomas. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Thomas atas waktunya. Baik, langsung saja Pak ke pertanyaan soal solusi yang beberapa tahun terakhir ditawarkan oleh BRIN. Intinya BRIN sebagai lembaga negara mencoba menawarkan pendekatan astronomi dalam menentukan awal puasa dan lebaran di Indonesia. Nah, persisnya seperti apa nih solusi BRIN ini Pak Jamal? Ya, di BRIN itu ada riset terkait dengan astronomi untuk masyarakat. Jadi terkait dengan penerapan astronomi untuk memberikan solusi pada problem-problem yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah problem terkait dengan perbedaan awal Ramadan, Idul Fitri, atau Idul Adha yang masih sering terjadi perbedaan. Nah, dari kajian yang kami lakukan bahwa Ya, sumber perbedaan itu bukan lagi masalah metode. oke. Jadi kita tahu ada metode hisab dan ada metode ru'yat. Itu sekian lama sudah dibahas oleh para ulama, tidak Mhm. ada titik temunya. Bahkan kalau semakin digali dalilnya, itu bahkan semakin menjauh. Jadi ya sudah kita serahkan aja hasil eh, kajian para ulama tersebut bahwa ada mazhab hisab dan mazhab ru'yat yang memang tidak bisa disatukan. Pada tataran kriteria ini sesungguhnya bisa didialogkan, ya, bisa dipersatukan persepsinya. Jadi ini yang sesungguhnya ingin diupayakan, tetapi memang bukan hal yang mudah. Masalah kriteria ini tentu berbeda dengan masalah metode. Masalah metode lebih banyak itu ijtihadnya adalah ijtihad fikih atau ijtihad dalil. Mana sih dari dalil ru'yat atau dalil hisab yang dianggap paling kuat? Tetapi Oke. kalau kriteria ini sesungguhnya ijtihad ilmiah. Jadi diharapkan kalau kriterianya sama, itu hasilnya akan sama. Tanggal yang ada di kalender yang dari hasil hisab tersebut, itu hasilnya sama dengan hasil ru'yat. Nah, problem saat ini, kriteria itu masih ada dua macam. Ada wujudul Oke. hilal dan ada imkan ru'yat. Nah, ketika posisi bulan rendah sudah positif, tetapi kurang dari 3 derajat, dan juga elongasinya kurang dari 6,4 derajat, itu pasti terjadi perbedaan. Nah, ini yang terjadi pada penentuan Idul Fitri 1444 yang lalu ya. Ya. Jadi tinggi bulannya di wilayah Indonesia itu sudah positif, tetapi kurang dari 2 derajat. Elongasinya juga kurang dari 6,4 derajat. Jadi dari segi kriteria wujudul hilal sudah dianggap masuk, oleh karenanya Muhammadiyah itu
sudah mengumumkan eh, Idul Fitrinya tanggal 21. Kemudian pemerintah dan juga ormas-ormas Islam yang lain itu dengan kriteria Imkan Ru'yat tersebut menyatakan dan juga disahkan pada saat sidang isbat itu eh, pada tanggal 20 itu Oke. belum masuk tanggal baru sehingga eh, tanggal 21 April itu masih dianggap tanggal 30 Ramadan, masih berpuasa dan Idul Fitrinya jatuh tanggal 22 April. Itu kondisi yang terjadi. Oleh karenanya, BRIN itu sejak masih berstatus sebagai lapan itu mengusulkan adanya kriteria bersama. Kriteria supaya nanti hasil hisab yang ada di kalender itu sama dengan hasil rukyat. Nah, itu yang diupayakan. Oke, Pak Jamal, seperti apa nih sejauh ini respon dari Kementerian Agama atas solusi BRIN yang sudah muncul sejak 2019 ini ya Pak ya? Apakah pernah didiskusikan secara serius Pak Jamal? Diskusi itu setiap tahun ada namanya musyawarah kerja ya, muker ya. Atau saat ini sering disebut sebagai sinkronisasi Mhm. takvim standar atau sinkronisasi kalender standar Hijriah Indonesia. Ya, di forum itu biasanya dibahas masalah-masalah terkait dengan perbedaan-perbedaan. Kalau terkait dengan kriteria, tentu dibahas bagaimana sih menyatukan kriteria itu ada forumnya. Bahkan eh, pernah juga ada seminar internasional fikih falak ya untuk eh, mencari solusi menyatukan kriteria. Dan sebelumnya ada juga halakoh atau pertemuan terkait dengan upaya menentukan kriteria eh, bagi penentuan awal bulan. Jadi upaya-upaya itu sudah ada, termasuk eh, yang difasilitasi atau diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Oke, Pak Jamal, sebenarnya apa nih tujuan Anda mencoba menawarkan solusi agar tidak ada perbedaan awal puasa dan Lebaran? Karena faktanya sejak tahun 1992 hingga tahun 2023 ini telah terjadi 7 kali perbedaan tanggal Lebaran dan tidak pernah terjadi masalah dengan perbedaan ini, Pak Jamal. Ya, tentu kita lihat saja di masyarakat ya, setiap terjadi perbedaan itu Mhm. selalu ada pertanyaan, ini lebarannya kapan sih? Ya, Dan ya. juga tentu eh, walaupun sebut tidak ada masalah, tapi bagaimanapun eh, ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat ya. Mengapa sih selalu beda begitu? Ya. Dan tentu ini ya sadar atau tidak sadar juga eh, menimbulkan ketidaknyamanan ya. Karena Mhm. satu pihak ada yang sudah beridul fitri, yang pihak lain masih berpuasa. Jadi di situ memang ada kondisi yang satu itu haram berpuasa karena sudah Idul Fitri, yang pihak yang lain itu masih wajib puasa. Ya tentu eh, ini tidak masalah sih selama ini ya. Tapi bukan berarti tidak bisa menimbulkan masalah. Potensi itu selalu ada karena setiap perbedaan biasanya pasti menimbulkan eh, potensi eh, problem tertentu ya, walaupun pada saat ini belum terjadi. Jadi tentu eh, akan lebih baik kalau kemudian bisa disatukan. Ya saat ini memang belum bisa ya, karena masing-masing pihak masih memegang pada kriterianya masing-masing. Ya. Oke, baik Pak Jamal, upaya Anda menyatukan metode penetapan awal puasa dan hari Lebaran mendapat perhatian luas publik nih Pak. Sebab faktanya di Indonesia ada beberapa metode yang penetapannya sama-sama dilakukan dan dipercaya kebenarannya di Indonesia. Nah, apa nih yang bisa Anda katakan ke publik untuk meyakinkan publik bahwa Indonesia bisa menyatukan tanggal Ramadan dan Idul Fitri? Apa strategi Anda agar solusi BRIN ini diterima semua pihak, Pak Jamal?
Ya, untuk bisa diterima memang sulit ya, karena ini bagaimana meyakinkan masyarakat yang saat ini memang sudah percaya dengan kriteria masing-masing. Jadi bukan masalah metode sebenarnya, tetapi pada masalah kriteria. Ada yang yakin dan percaya dengan kriteria wujudul hilal, ada yakin dan percaya dengan kriteria imkan ru'yat. Itu ya kenyataan ada di masyarakat. Ya tentu saya sebagai periset, ini hanya sekedar menawarkan saja bahwa ada solusi dari segi astronomi karena eh, bagaimanapun masalah kriteria ini sifatnya ijtihad ilmiah ya, ijtihad yang sifatnya astronomis karena di situ dinyatakan dan parameter-parameter astronomi bahwa kemudian belum diterima yaitu kenyataan saat ini. Tetapi pada prinsipnya mestinya karena ini ijtihad ilmiah dan ijtihad itu sebenarnya kebenaran yang sifatnya eh, dzonni ya, jadi bukan mutlak ya. Jadi ini berdasarkan keyakinan ya, eh, tinggal kita saat ini dalam kondisi belum bisa dipersatukan tentu menghormati masing-masing pihak. Oke, Pak, kalau di negara-negara lain seperti apa ya Pak Jamal ya? Di Arab Saudi misalnya, seperti apa metode penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri di Arab Saudi? Apakah Arab Saudi menggunakan hisab atau rukyat seperti pemerintah Indonesia? Setahu saya Arab Saudi itu hisab digunakan untuk membuat kalender, tapi kalender sipil ya. Bukan kalender tersebut tidak digunakan untuk penentuan waktu ibadah. Waktu ibadah itu ditentukan murni berdasarkan rukyat, rukyat setempatnya, rukyat di Arab Saudi. Dan itu yang terjadi pada tanggal 20 April yang lalu, itu di Arab Saudi ada yang mengaku melihat hilal, maka kemudian otoritas di Arab Saudi kemudian memutuskan bahwa tanggal 21 itu Idul Fitri. Dan biasanya keputusan Arab Saudi itu diikuti oleh negara-negara Arab yang lain, bahkan di luar Arab pun ada yang mengikutinya. Nah, eh, apa bedanya dengan di Indonesia? Sesungguhnya sama. Di Indonesia menggunakan hisab juga, menggunakan ru'yat. Hanya di Indonesia, hisabnya sekaligus digunakan untuk penentuan waktu ibadah. Selain ada ru'yat ya. Dan perbedaan yang lain di Arab Saudi itu ada otoritas yang tunggal. Jadi yang itu kemudian memutuskan dan diikuti oleh masyarakat. Sedangkan di Indonesia ada otoritas pemerintah, tetapi otoritas ormas juga masih diakui. Jadi ini yang terjadi ya. Nah, di negara-negara lain itu memang tidak ada perbedaan karena semuanya ditentukan oleh otoritas tunggal di negaranya, baik itu Arab Saudi, kemudian Mesir, Malaysia, Brunei, dan beberapa negara yang lain itu ada otoritas tunggal. Kalau saya dengar ada juga negara yang memang di dalamnya itu ada beberapa komunitas. Nah, itu masing-masing komunitas menentukan sendiri sehingga bisa jadi di Indonesia di negara tersebut ada juga beberapa perbedaan karena yang menentukan bukan otoritas tunggal, tetapi otoritas komunitas masing-masing. Oke, Pak Jamal tadi yang menarik Pak Jamal sudah sebutkan bahwa Arab Saudi tahun 2023 ini lebaran di hari Jumat 21 April, lebih cepat sehari dari Indonesia. Arab Saudi menyatakan telah melihat bulan sabit di hari Kamis. Nah, di hari Kamis di Arab Saudi bulan sabit sudah terlihat di ufuk, tapi di Indonesia belum terlihat nih Pak. Artinya sama-sama menggunakan penglihatan langsung pun ternyata tidak menjamin hilangnya perbedaan tanggal lebaran. Nah, seperti apa nih penjelasan ke publik, Pak Jamal? Pertama dari segi eh, posisi ya, posisi Arab Saudi itu 4 jam di sebelah barat Indonesia. Dengan beda waktu 4 jam, itu berarti hilal di Arab Saudi itu lebih tinggi sekitar 2 derajat dibandingkan dengan di Indonesia. Jadi bisa jadi di Indonesia yang memang tidak tampak, kemudian di Arab Saudi itu tampak. Bisa jadi seperti itu. Karena makin ke barat, itu bulan itu semakin tinggi dan tentu semakin tebal ya. Sehingga
makin ke barat itu relatif lebih mudah teramati dibandingkan dengan wilayah timur. Oke, Pak Jamal, kita bergeser tentang peristiwa terakhir terkait penentuan hari Lebaran. Pekan ini publik menyoroti perbincangan Anda bersama rekan Anda di BRIN di media sosial soal penentuan 1 Syawal tahun ini. Nah, bisa dijelaskan nih Pak Jamal, itu seperti apa sih kronologi obrolan di medsos tersebut, Pak Jamal? Ya, saya memang medsos ini termasuk blog itu saya Mhm. gunakan untuk memberikan informasi ya. Ya, diharapkan yang mencerahkan dan juga menginspirasi. Tentu dalam konteks perbedaan ini, saya memberikan informasi-informasi yang arahnya itu menjelaskan mengapa terjadi perbedaan. Kemudian juga dari segi beberapa ketentuan yang umumnya digunakan ya di beberapa negara terkait dengan otoritas tunggal demi kesatuan umat, kira-kira seperti itu. Nah, pada tanggal 21 eh, April yang lalu, saya mengunggah tulisan di blog karena ada beberapa pertanyaan. Mhm. Pertama, mengapa sih rukyat di Indonesia eh, pada tanggal 20 tersebut ada yang ditolak? Atau untuk apa sih melakukan rukyat kalau kemudian akhirnya ditolak? Karena posisi bulan di bawah kriteria imkan rukyat yang disepakati oleh pemerintah dan beberapa ormas ya. Itu kemudian saya jawab di blog tersebut. Kemudian karena ada juga tuntutan dari beberapa tokoh bahwa sidang isbat itu sebaiknya dihilangkan, saya juga memberikan jawaban apa sih fungsi sidang isbat tersebut. Jadi terkait dengan perbedaan atau katakan terkait dengan rukyat yang walaupun itu ada yang mengaku melihat itu ditolak karena memang eh, kriteria imkan rukyat di Indonesia ini digunakan juga untuk menolak kesaksian yang dianggap itu salah identifikasi. Jadi ini bukan pendapat saya ya, tapi praktek yang sudah terjadi selama ini. Kemudian yang kedua, mengapa sih sudah eh, tahu bahwa bulan itu tidak bisa dirukyat, tetapi rukyat masih dilakukan di banyak titik. Ini ya pemerintah itu menghargai ada pengamal rukyat. Nah, pengamal rukyat itu menganggap bahwa walaupun mereka sudah mahir dalam menghisap dan sudah bisa menentukan ini posisi bulannya cukup rendah, tidak mungkin bisa dirukyat, tetapi bagi pengamal rukyat itu ada eh, konsep atau kaidah ta'abudi atau taat kepada perintah Rasul. Karena Rasul mengatakan sumu li ruyati waftiru li ruyatihi. Ini berpuasalah apabila melihat hilal dan berbukalah yaitu beridul fitri apabila melihat hilal. Ya, mereka tetap melakukan rukyat. Walaupun dari segi hisapnya mereka eh, meyakini itu tidak terlihat. Tetapi karena ini perintah Rasul untuk melakukan rukyat yang mereka lakukan. Itu namanya ta'abudi. Dan pemerintah Indonesia tentu mengakomodasi pengamal rukyat. Dan kemudian pengamal rukyat itu ketika mendapatkan rukyat atau tidak mendapatkan rukyat, itu Mhm. tidak diumumkan oleh masing-masing perukyat, tapi dilaporkan kepada otoritas eh, tertentu. Kalau di daerah itu otoritasnya adalah hakim agama. Kemudian nanti dikirim ke pusat ada otoritas nasional yaitu Menteri Agama atau pada saat sidang isbat ya, Menteri Agama mewakili pemerintah. Jadi itu yang dilakukan pada saat sidang isbat. Jadi sidang isbat itu memang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya mengakomodasi pengamal hisab dan pengamal rukyat secara setara. Jadi untuk pengamal hisab, pemerintah sudah membuat kalender Hijriah standar Indonesia. Ini setiap tahun dibuat. Kemudian untuk pengamal rukyat, yaitu mengakomodasi pelaksanaan rukyat dan kemudian mengisbatkan. Jadi itu yang dilakukan. Jadi saya jelaskan itu di blog saya, kemudian saya muat juga di medsos saya, di IG dan di
FB. Nah, pada saat itu ya kemudian banyak komentar ya, banyak komentar. Nah, salah satu komentar itu dari atas nama eh, Aflaha itu kemudian menyatakan bahwa eh, terkait dengan peran pemerintah tersebut itu em, menyatakan bahwa akhirnya hanya tanya kurang bijaksana apa pemerintah kita. Nah, ini yang kemudian saya tanggapi ini pernyataan netral ya, jadi tanpa tendensi dan saya pun menjawab tanpa tendensi juga bahwa ya sudah tidak atas keputusan pemerintah, masih minta difasilitasi tempat salat Id, pemerintah pun memberikan fasilitas. Tentu ini berdasarkan data ya, data di media ya. Jadi data di media itu me- memang Muhammadiyah ini tidak mengikuti keputusan pemerintah. Kemudian juga ada pernyataan dari Ketua PP Muhammadiyah di media juga menyatakan bahwa negara itu harus hadir. Nah, antara lain itu memberikan fasilitas. Nah, eh, hadir memberikan fasilitas ini yang dimaknai bahwa meminta difasilitasi. Jadi itu. Kemudian terkait dengan pemerintah memberikan apa? Akhirnya pemerintah memberikan fasilitas juga, ya itu yang kemudian Menteri Agama dan pemerintah itu kemudian mengizinkan fasilitas umum digunakan. Jadi ini tanpa tendensi, saya hanya menyampaikan eh, berita yang ada di media. Nah, rupanya komentar-komentar di terkait dengan itu banyak ya. Saya tidak mengikuti karena pada tanggal 22 kan hari Lebaran ya, saya mudik. Jadi baru pulang dari mudik itu, kemudian ada eh, teman media yang mengirimkan screenshot bahwa ini sudah viral ya, sudah viral bahwa kemudian di dalamnya ada eh, periset BRIN yang kemudian melakukan pengancaman. Jadi itu sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan pernyataan saya yang di screenshot itu di bagian atas ya. Itu tidak ada. Karena saya menanggapi dari Aflaha, kemudian yang eh, APH itu menanggapi eh, yang lain lagi. Jadi eh, Ahmad Fauzan ya. Saya tidak tahu perdebatan atau eh, kronologi perdebatan itu sampai kemudian munculnya ancaman seperti itu ya. Ketika saya periksa lagi di FB saya itu sudah dihapus ternyata. Oh, Jadi memang saya tidak mengikuti apa yang sesungguhnya terjadi. Saya kira itu demikian. oke, Pak Jamal, pekan ini juga Anda sudah menyatakan minta maaf atas perbincangan di medsos tentang penentuan 1 Syawal. Meski Anda bukannya membuat pernyataan atau statement pengancaman, Anda sudah minta maaf nih. Nah, apa arti permintaan maaf Anda ini, Pak Jamal? Ya, secara umum saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu memang merasa kritik saya terkait dengan kriteria wujudul hilal itu dianggap eh, tidak sesuai dengan apa keyakinan mereka. Jadi ini dianggapnya kritik yang sebut saja mengganggu ke kemapanan kriteria mereka. Jadi kemudian saya juga terkait dengan eh, dialog-dialog yang belum berjalan, saya eh, menganggap itu karena ego organisasinya masih masih kuat. Oleh karenanya dengan dua pernyataan tersebut terkait dengan kriteria wujudul hilal yang secara astronomi saya sebut usang, kemudian terkait dengan ego organisasi yang eh, dianggap eh, menghambat dialog itu kemudian saya minta maaf karena memang dua hal itu yang
sering dipermasalahkan sebelumnya terkait dengan eh, catatan-catatan saya di blog ya, yang biasanya kalau dari blog itu kemudian saya muat juga di IG dan di Facebook. Saya sesungguhnya tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian pada Muhammadiyah, tetapi itulah kajian-kajian saya ya terkait dengan astronomi untuk masyarakat itu, bahwa kriteria ini adalah kata kunci untuk bisa mempersatukan perbedaan yang selama ini terjadi. Dan tentu ini memerlukan dialog-dialog, dialog-dialog antar ormas supaya nantinya ada titik temu. Saya tidak memaksakan kriteria tertentu, tetapi saya mendorong ormas-ormas itu bisa berdialog supaya nantinya ada titik temu. Nah, itu yang sebenarnya diupayakan, dan karena dua hal ini yang sering dianggap itu eh, mengganggu saudara-saudara kita di Muhammadiyah, ya saya minta maaf di situ. Oke, Pak Jamal, meski Anda sudah meminta maaf, namun tetap ada kelompok warga Muhammadiyah yang melaporkan Anda ke Bareskrim Polri. Nah, seperti apa nih tanggapan Anda, Pak Jamal? Ya, saya kira masing-masing pihak di Indonesia kan punya hak sebagai warga negara ya, Hmm. eh, berhak untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Dan tentu saya sebagai warga negara juga punya hak juga nanti untuk menjelaskan. Ya, kita ikuti sajalah hak masing-masing pihak tersebut. Oke, pertanyaan terakhir Pak Jamal, di hari kita rekaman hari ini, Pak Jamal telah mengikuti sidang etik di BRIN ya terkait pernyataan Anda di media sosial. Nah, seperti apa nih hasilnya Pak Jamal? Apakah bisa di-share di Newsmaker kali ini Pak Jamal? Ya, saya tadi pagi diundang sebagai eh, apa untuk memberikan keterangan ya. Jadi pada tim pemeriksa saya memberikan keterangan apa adanya, kronologi yang tadi juga sudah dijelaskan. Ya kira-kira seperti itu. Keputusan nanti di majelis etik itu sepenuhnya diserahkan kepada majelis etik. Oke, terima kasih Guru Besar Riset Astronomi Astrofisika BRIN, Profesor Thomas Jamaludin telah berdiskusi di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Thomas Jamaludin atas waktunya. Salam sehat selalu Pak Thomas Jamaludin. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikianlah Newsmaker pekan ini, kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit, sampai jumpa.